Ya, enam taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu makna asmaul husna bagi manusia. Ya, untuk asmaul husna sendiri bagi umat Islam, ya, itu sudah tidak asing lagi, ya, sudah tidak asing lagi, ya, tentang makna asmaul husna. Tapi apa salahnya kita sedikit memperdalam sedikit, ya, ini katanya sedikit memperdalam makna tentang asmaul husna, ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah menganalisis dan mengkomunikasikan materi pelajaran, siswa dapat menunjukkan, yang pertama, menunjukkan keyakinan, ya, menunjukkan keyakinan dan penghayatan akan kebesaran Allah dengan asmaul husna, ya. Diantaranya adalah Al-Karim, Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Hafiz, Al-Rafi, Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Awwal, dan Al-Akhir. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi mempelajari Asmaul Husna. Yang ketiga, memahami dan menganalisis makna Asmaul Husna. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mencari informasi lanjutan baik secara baik melalui membaca sumber lain, ya, mengamati keadaan sekitar terkait dengan masalah makna Asmaul Husna, ya. Lalu adalah peta konsep. Di sini makna Asmaul Husna bagi manusia, yang pertama di atas mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yang keduanya hubungan Asmaul Husna dengan sifat wajib Allah, ya. Yang akan kita bahas nanti di mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, tapi di pembahasan di pertemuan ini baru kita mulai dari Al-Karim sampai Al-Rafi', ya. Hanya 5 Asmaul Husna aja. Ya, di sini. Yang A, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Salah satu cara pengenalan manusia terhadap Allah ialah dengan penghayatan makna dan pengetahuan peran Asmaul Husna. Pada umumnya, masyarakat muslim lebih banyak mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang wajib, mustahil, dan jaiz. Sedangkan pengenalan Allah melalui Asmaul Husna jarang ditemukan. Maka menjadi sangat penting mengenal Allah dengan memahami makna nama dan sifatnya yang termaktub atau tertulis dalam Asmaul Husna. Nah, dalam pembahasan bab ini hanya beberapa bagian dari Asmaul Husna yang dikupas, yaitu sebagaimana berikut. Tetapi ya saya di pertemuan ini baru 5, ya. Kita lihat yang pertama, makna Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Karim berasal dari kata karoma, yaitu mulia, ya. Merupakan kata sifat, ya. Mulia itu sifat, bukan kata kerja, ya. Bukan juga kata benda. Kemudian Allah meliputi kemurahan sifatnya kepada seluruh makhluknya, ya. Ini tertera dalam surah An-Naml, surah ke-27 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Di sini dari terjemahannya, ya, kita lihat terjemahannya. Ternyata bersyukur itu untuk kita sendiri, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ada lagi tentang masalah syukur, ya. Lalu ternyata bersyukur itu apalagi tuh, Allah bertambah, kalau nggak salah, ya. Allah tambahkan bila mana manusia bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, lalu kita bersyukur dalam setiap nikmat tersebut, maka Allah akan tambahkan, la azidannakum, ya kan, walain kafartum inna adzabillahi syadid. Lalu kalau misal ingkar, ya, artinya ingkar di situ tidak mau bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya hati-hati loh, azabnya Allah ini, azab itu sangat pedih. Makanya banyak orang yang
ngalawung, bukan ngalawung ya, meleng ya, meleng untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Bukan hanya sebetulnya bukan hanya sebatas mengucap ya, lebih daripada itu untuk masalah bersyukur ya, lebih daripada itu. Lalu di sini maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Oke. Di bawahnya kita lihat Al-Karim ya. Di bawahnya lihat Al-Karim adalah zat yang banyak memberi dan berbuat baik tanpa diminta. Itu Al-Karim. Bedanya Al-Karim dan dengan Asy-Syakhi. Asy-Syakhi itu dermawan. Kenapa Allah tidak menamakan dirinya, mensifatkan dirinya dengan nama Asy-Syakhi, dermawan? Karena dermawan itu maknanya adalah yang suka memberi karena diminta gitu. Sedangkan Al-Karim ya memberi dan berbuat baik tanpa diminta ya, memberi itu tanpa diminta, berbuat baik kepada para makhluknya itu tidak tanpa diminta gitu ya. Itulah luar biasanya Allah, Tuhan kita semua ya. Nah, pendapat lain tentang pengertian Al-Karim adalah jika mampu membalas, ia justru memaafkan. Pendapat lain tentang Allah ini ya, penafsiran lain tentang Al-Karim. Jika mampu membalas, ia justru memaafkan. Jadi Allah itu tidak langsung membalas, ya, tidak langsung membalas terhadap makhluknya yang zalim, tetapi ia justru memaafkan dengan membuka pintu taubat. Ya. Tidak langsung membalas ketika seseorang itu melakukan keburukan atau sebuah dosa. Allah tidak langsung membalasnya, tidak. Ya, justru Allah malah memaafkan bila ya, dengan catatan bila dia mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Lalu selanjutnya jika berjanji, Allah akan menepati. Ya. Lalu jika memberi, Allah melebihi yang diharapkan. Ya. Tidak peduli berapa banyak ia memberi dan kepada siapa ia memberi, nggak pandang bulu Allah. Ya. Allah tuh nggak pandang bulu. Mau dia itu orang kafir, mau dia itu orang Yahudi, mau dia itu ateis, semuanya dikasih sama Allah. Ya. Itulah maha mulianya Allah. Betapa mulianya, jauh dengan orang kita ya, jauh dengan orang Bogor lah. Nah, orang Bogor mah ya hanya apa namanya ya, orang Bogor tuh biar tekor akar biar tekor asal kesohor, itu kan sebuah peribahasa yang sangat ngawur gitu, sebuah peribahasa yang sangat ngawur. Artinya mulianya tuh di mana gitu, mulianya tuh di mana? Biar tekor akar asal kesohor. Masa orang tekor kesohor, aneh ya. Lalu yang selanjutnya juga masalah sikap-sikap yang ada di orang-orang kita gitu ya, yaitu manusia yang yang sedikit banyaknya telah saya temui di sebagian masyarakat. Kebanyakan ketika seseorang itu melakukan keburukan ya, justru kita menjelek-jelekan di hadapan teman kita ya. Itu banyak sekali seperti itu, padahal udahlah biasa aja ya, udah biasa aja, jangan seolah-olah itu yang terbaik, tidak, nggak ada. Allah justru malah Allah tidak senang dengan orang seperti itu ya. Lalu selanjutnya jika timbul kebutuhan kepada selainnya, ia tidak rela ya. Artinya kalau kita ingin sesuatu, ingin kebutuhan kita tercapai, silahkan minta kepada Allah, jangan sampai kepada selain Allah ya, harus langsung kepada Allah. Dekati Allahnya ya, senangi Allahnya, insya Allah Allah akan mendekati dan menyenangkanmu. Begitu. Terus yang selanjutnya, dia tidak menyia-nyiakan orang yang berlindung atau menyerahkan diri kepadanya ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berlindung dan menyerahkan diri kepadanya. Jadi kalau udah berserah sama Allah, artinya seorang mukmin itu kan berserah diri ya. Seorang mukmin itu berserah diri. Contohnya seperti ini dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalu minal muslimin. Sorry, bukan mukmin ya.
Ya, minal muslimin ya, muslim bukan mukmin ya. Oke, mukmin itu orang beriman. Salah deh. Oke, gitu. Orang yang berserah diri, eh, sebetulnya banyak orang yang tertipu daya dengan dan tidak mengerti akan makna dari seorang muslim tersebut. Yang namanya seorang muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya dan menghambakan sehamba-hambanya kepada Allah, memposisikan dirinya sebagai hamba, sebagai babunya Allah, bukan sebagai bos, apalagi setengah bos. Oh, enggak ada. Itu banyak orang memposisikan yang dirinya itu sebagai bos, ya, bukan seorang hamba. Mentang-mentang strata sosialnya tinggi, ya, seolah-olah dia tidak apa nih, tidak ingin melihat sama orang-orang strata sosialnya yang rendah. Itu kan, ya Allah ya Rabb, mana bentuk penghambaan diri kepada Allah ini, dari mana? Enggak ada. Ngeri dah orang-orang yang meleng gitu, ngeri sama orang-orang yang meleng. Dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari kemelengan, ya, kemelengan daripada penghambaan diri kepada Allah. Ya, mana nih? Nah, dan dicukupkannya orang itu dari perantara atau pembela lain. Oke, selanjutnya tidak ada yang memiliki sifat ini selain Allah. Oh ya, tidak ada sifat yang lain ya tentang Al-Karim ya selain Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan sedikit rasa mulia atau dimuliakan oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti mulianya derajatnya sama dengan kemuliaannya Allah, bukan ya. Enggak seperti itu, bukan ya. Oke, yang kedua adalah makna al-mu'min. Al-mu'min diambil dari kata amina. Amina yang mengandung arti pembenaran dan ketenangan hati. Ya. Seorang mufassir Indonesia yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab memahami kata mukmin dalam artian yaitu pemberi rasa aman, ya, pemberi rasa aman seperti dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 4 ya. Wa amanahum min khauf. Ya, artinya dan dia Allah memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Nah, seseorang yang merasa dirinya mengaku seorang mukmin, maka idealnya atau semestinya ya, idealnya itu ia memberikan rasa aman kepada siapapun tanpa terkecuali gitu ya. Jangan sampai jangan sampai kita keluar daripada koridor koridor rasa aman gitu yang telah Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa amanu min khauf, dan ya Allah memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Nah, seseorang yang selalu memberikan teror meneror gitu, tidak ada rasa ingin menyamankan tetangga kita terhadap kita gitu. Bila tidak ada rasa seperti itu, maka dia jauh dari koridor sifat Allah yang al-mu'min ini gitu. Jadi jangan sampai kita itu jangan sampai kita itu membuat onar, janganlah. Ya, berikan rasa aman kepada tetangga, kepada ibu, kepada bapak, kepada adik, kepada siapapun itu. Terlebih kepada orang-orang yang non muslim juga, berikanlah mereka rasa aman ya. Jangan diancam sebuah ancaman yang menyeramkan gitu ya. Kita mah cengeng, ya, jangan sok-sokan memberi hukum, jangan sok-sokan paling Islam. Enggak bisa. Enggak boleh seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu makna al-jami. Secara bahasa artinya yang Maha mengumpulkan atau menghimpun. Yaitu Allah mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar dan berserakan ya. Mengumpulkan manusia dan jin di padang mahsyar nanti ya.
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 9. Nah, Allah akan mengumpulkan kita di padang mahsyar sebagaimana kita berkumpul di dunia dahulu. Jadi kalau kita sering berkumpul, ya berkumpul jiwa dan hatinya, jiwa dan raga dengan orang-orang yang para alim ulama, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang berdekatan kepada Allah. Insya Allah nanti kita di akhirat kelak di padang mahsyar nanti didekatkan atau digabungkan dengan kelompok orang-orang yang mereka seperti digabungkan dengan atau dikumpulkan dengan orang-orang waktu di dunia terdahulu, ya. Jadi kalau misalkan secara fisiknya dia berteman di dunianya dengan si Anu, tetapi jiwanya tidak berteman dengan si Anu, nanti di akhiratnya pun tidak bakal dikumpulkan, tidak akan dipertemukan, maksudnya dikumpulkan gitu ya, tidak bakal dipertemukan. Nah, kalaupun kita sekarang jaraknya jauh dengan Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu, tetapi mudah-mudahan hati ini selalu rindu kepada Rasul dan para ulama-ulama, para wali-walinya Allah, ya. Mudah-mudahan nanti kita bakal dipertemukan nanti di padang mahsyar di barisannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, ya. Gitu nih Al-Jami. Kalau misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak soleh, ya kita dikumpulkan lagi dengan orang-orang seperti itu nanti di akhirat kelak, gitu. Dan itu sangat-sangat naudzubillah min dzalik sekali, gitu. Sangat-sangat naudzubillah itu. Bukan naudzubillah tapi udah sangat itu, udah ngeri dah, ya. Itu makna al-jami, ya. Oke, kita lihat berapa menit. 7 menit. Oke. Ya. Sekarang makna al-matin. Makna al-matin artinya maha kukuh, maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Ya. Di sini yang poin kedua, maha sempurna dalam kekukuhan dan dalam kekuatan dan kekukuhannya. Aduh, itu saya kurang kunya itu. Kekukuhannya. Nah, gitu. Kukuh di situ kan kokoh, ya. Lalu poin ketiga, kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Yaitu kokoh dalam sifat-sifatnya Allah itu, misalkan dari sifat apapun itu Allah tuh komitmen, gitu. Komitmen. Tidak tidak pernah tidak berkomitmen, gitu. Allah tuh berkomitmen. Beda dengan para makhluknya tidak pernah komitmen, disuruh belajar malah main game, padahal dia itu seorang pelajar, ya, bukan gamer. Kan dia statusnya pelajar, malah gamer. Itu kan tidak menyalahi aturan, itu kan tidak berkomitmen, ya. Oke, terus poin yang selanjutnya, kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tiada taranya. Perbuatan-perbuatannya Allah dari dari awal penciptaan sampai nanti akhir itu luar biasa, ya. Nggak ada yang bisa menandinginya, nggak bakal ada yang bisa. Kita pun seorang muslim sudah tahu semuanya, ya. Yang selanjutnya, dengan begitu kekukuhan Allah yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, ya. Semuanya akan diberikan sama Allah, ya. Apa sih yang enggak buat hambanya, ya. Toh Allah sangat mencintai kepada hambanya. Beda dengan hambanya tidak cinta sama Allah, ya. Kata-kata cintanya itu bohong hamba itu kepada Allah. Kita mah cinta kepada Allahnya cinta-cintaan, cinta monyet kita mah, ya. Kebanyakan cinta monyet, cinta wawadulan,
cintanya cinta wawadulan kita mah ya, bilangnya I love you Allah, I love you Rasulullah, tahu-taunya ya di belakangnya berdua, di belakangnya meledek Allah, di belakangnya meledek Rasul ya. Dah itulah kerjaan kita untuk begitu mulu. Oke, yang selanjutnya poinnya, tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya, yaitu kepada kita ya. Yang bila mana kita ingin selalu mengharapkan rahmat daripada Allah, taufik dan hidayahnya, selalu kita rindukan, inginkan, insya Allah Allah kasih itu ya, Allah kasih. Terus poin selanjutnya, seseorang yang menemukan kekuatan dan kekuatan Allah akan membuatnya yaitu si manusia itu menjadi manusia yang tawakal ya, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Ketika kita berhadapan dengan seorang presiden ya, atau katakanlah seorang RT lah seorang RT, jangan sampai kita, RT kan termasuk ke dalam bagian pemerintahan tuh RT ya, jangan sampai rendah diri ataupun sebaliknya merendahkan si RT tersebut. Oh jangan ya, artinya kita ya duduk sama rata ya, duduk sama rata semuanya, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, semuanya sama ya. Begitu. Selanjutnya, Allah sudah melarang manusia untuk bersikap merasa lebih dari saudaranya. Mentang-mentang saudara kita itu strata sosialnya tinggi ya, terus kitanya itu rendah, terus saudara kita itu jumawa gitu ya. Wah, itu benar-benar melanggar sekali itu larangannya, melanggar larangannya Allah sekali gitu. Dan itu banyak seperti itu ya, banyak seperti itu, merasa paling oke lah, itu banyak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Kok kita mudah-mudahan sih? Oh iya, yang namanya mudah-mudahan itu kan bisa saja Allah menjerumuskan kita kepada hal yang seperti itu, hal yang negatif kan bisa aja. Nah, karena hanya Allah yang mengetahui baik dan buruknya seseorang hamba. Allah juga menganjurkan untuk bersabar. Nah, di sini ya, di sini setiap skenario yang Allah buat kepada hambanya, baik itu di pandangan manusia itu buruk, tetapi belum tentu di pandangan Allah itu buruk ya. Di pandangan kita itu buruk, tapi belum tentu di pandangan Allah itu buruk gitu. Sabar aja udah gitu ya. Husnuzon aja sama Allah ya, husnuzon sama Allah, jangan mentang-mentang aingnya karena mentang-mentang orang teh dimiskinkan ku Allah, dalam posisi kemiskinan, kau mau bari aya ke corona gitu ya, bari ke corona orang teh ngeluh sama Allah gitu kan, terus naon deui tah sewot ka Allah, komo sewot ka Allah, aing ya Allah teh kieu teuing hirup-hirup teh Gusti nu agung kunaon di urang teh. Itu jangan sampai ngeluh dan jangan sampai seperti itu ya. Bahaya sekali itu. Sabar aja udah, percaya sama Allah ya, percaya sama Allah. Oke, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Nah itu, Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Nah kita sebagai makhluknya Allah tidak tahu mana yang baik mana yang tidak bagi diri kita sendiri. Kita nggak tahu, kita ngeblank gitu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kita tuh, kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu seperti apapun persiapan yang kita siapkan untuk masa depan, tetap aja kalau kata Allah belum atau tidak, ya udah tidak gitu ya. Ini alam mati. Lalu tidak ada satu makhluk pun yang dapat menundukkan Allah ya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menundukkan Allah, nggak ada ya. Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh.
Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah dengan beristiqomah, ya. Istiqomah, madep, mantep, tegep, tetap. Wah, untuk apa? Untuk beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan yang menyesatkan, ya. Terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat, ya. Ya namanya kita kan makhluk sosial, ya. Makhluk sosial yang harus bekerja sama dengan orang lain, gitu. Jangan sampai sendirian, gitu ya. Kecuali mandi sendirian aja, ya. Jangan bareng-bareng, ya, jangan bekerja sama mandinya, bahaya. Apalagi laki-laki dan perempuan, nggak boleh, ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah makna ar-rafi. Ar-rafi artinya meninggikan. Siapa saja berhak Allah tinggikan jika menurut pengetahuannya memang pantas untuk ditinggikan dan tanpa pandang bulu, gitu. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan nama Muhammad. Quran surah Al-Insyirah ayat 4. Poin selanjutnya, Allah tidak hanya mengangkat derajat sebagian makhluknya, tetapi juga Allah maha tinggi derajatnya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang mendekatinya atau menyamainya. Nah, saya ulangi ya, Allah tidak hanya mengangkat derajat sebagian makhluknya, tetapi juga Allah maha tinggi derajatnya. Bukan berarti ketika Allah derajatnya tinggi nih, terus Allah mengangkat derajatnya sama sebagai posisinya Allah, itu nggak bisa, ya. Bukan seperti itu maknanya, bukan. Maksudnya ditinggikan derajatnya di hadapan para manusia, para makhluk, begitu. Nah, sehingga saking tingginya, saking Allah tinggikannya si orang tersebut, Allah muliakan dia, di antara para makhluknya Allah muliakan seseorang tersebut. Bukan berarti seseorang tersebut bisa mendekati posisinya kemuliaan atau maha tingginya Allah, bukan, gitu ya. Apalagi menyamainya, menyamainya serem amat, ya, menyamainya hebat. Oke, selanjutnya, sekalipun seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia ingin mengangkat dan merendahkan seseorang, maka tidak akan terjadi kecuali apa yang telah menjadi ketentuan Allah, ya. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum walaupun bukan sehingga, ya, walaupun dia merubah dia merubah kaumnya itu sendiri. Bukan berarti kita tidak punya usaha, tidak boleh berusaha, bukan. Tetap kita harus berusaha. Cuman yang menentukan nasib kita ke depannya adalah hanya Allah semata. Tetap kalau untuk berusaha dan selalu optimis itu harus, gitu ya. Jangan sampai mentang-mentang ada dalil tersebut kita leha atau tidak mau, itu jangan sampai seperti itu nggak boleh, ya. Nah, semua terjadi sesuai dengan ilmu, kehendak dan hikmah Allah bagi para hambanya. Allah berfirman, qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat ini biasanya suka dipakai zikir setelah ba'da salat, ya. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di situ, ya. Itu benang merahnya. Sekalipun kita berusaha dari pagi sampai sore, kita banting tulang mencari uang segala macam, tetap, ya, yang menentukan adalah Allah, gitu ya. Jangan sampai kita dari pagi banting tulang pasti kita akan mendapatkan 100.000. Contoh gini deh, hari ini kita banting tulang dapat 100.000 dari pagi sampai malam.
Oke, saya ulang. Nah, keesokan harinya belum tentu dapat 100, belum tentu, bisa jadi 150, bisa jadi kurang daripada itu 50 atau 20, ataupun sama sekali tidak diberikan rezeki sama Allah gitu ya, berupa uang gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Allah Maha berkuasa loh gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir, seorang hamba yang meneladani kedua nama agung ini yaitu Al-Khafid dan Ar-Rafi akan selalu berusaha menghindari perilaku-perilaku buruk dan hawa nafsu yang bertentangan dengan syariat Islam ya. Dan mudah-mudahan sifat-sifat Allah itu yang ada di Asmaul Husna yang sedikitnya kita telah pelajari ya, itu jangan sampai itu mudah-mudahan kita bisa sedikitnya meniru sifat-sifat Allah tersebut gitu ya, mudah-mudahan. Oke, hanya ini, nanti kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya.